Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih terus diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kemampuan untuk terus melakukan ibadah-ibadah, melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kita malam hari ini pun termasuk melakukan amal soleh yang menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rahimahumullah, seperti hari-hari sebelumnya kita setiap malam Rabu rutinan kita mengkaji amalia, zikir, khataman, yang kemudian kita lanjutkan dengan hikmat ilmiah tabaruk kitab Miftahus Suluk. Ya alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang keempat di juz yang pertama. Ini sampai lupa karena memang terlalu lama. Kita rata-rata ngaji itu hampir 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, yang paling cepat 2 minggu sekali, Masya Allah. Tapi ya, alhamdulillah tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Susul ila hadrati Syekh Ahmad Shahibullah Fatihah wa nafa'ana bi ulumi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal masajidu hum at-tariqatu ila Allah ta'ala. Nah, para sahabat menyebutkan fal masajidu atau guru-guru kita. Mereka itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Nah, ini pendek tapi Masya Allah. Fal masajidu hum at-tariqatu ila Allah. Guru kita itu ya tariqah. Guru kita itu ya jalan untuk menuju Allah. Jadi kalau kita tidak punya guru atau belum punya guru, maka sama saja kita orang yang tersesat. Jadi guru kita yang menunjukkan, yang memberikan jalan, membukakan jalan untuk sampai kepada Allah. Maka para sahabat menegaskan fal masayyihu hum at-tariqatu ila Allah ta'ala. Guru-guru kita mereka itu adalah jalan menuju Allah. Artinya kalau kita mutaba'ah, kita ikut kepada guru, melakukan apa yang diajarkan oleh guru, maka sama juga kita berjalan mendekat menuju Allah. Wal adala'i alaihi, dan dalil itu petunjuk alaihi kepada jalan. Jadi guru kita itu petunjuk kita untuk berjalan menuju Allah. Jadi kalau ada yang menanyakan mana dalilnya, berarti tidak bisa melihat petunjuk. Wal babu alladhi yadkhulu minhu ilaihi, dan pintu yang mana kita bisa masuk ke dalam jalan tadi dan menuju Allah dan sampai menuju Allah. Jadi pintu masuk untuk kita berjalan menuju Allah, pintu masuk kita untuk mendekat kepada Allah, dan juga petunjuk untuk kita mendekat kepada Allah, dan juga jalan untuk kita menuju kepada Allah, itu yang guru kita. Jadi kalau ada orang yang belum bertemu dengan syekhnya atau gurunya, maka masih dalam kondisi yang tersesat. Fala budda likulli muridin lillah min syai'in ala ma bayyanahu. Fala budda mongkotan kena ora, kalau bahasa Inggrisnya begitu. Apa kalau bahasa Sundanya apa? Bahasa Inggrisnya wajib, maka wajib bagi setiap murid yang ingin sampai kepada Allah, yaitu petunjuk dari gurunya yang telah dijelaskan di atas tadi. Jadi wajib kita berguru supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kalau kita ingin sampai kepada Allah kalau tidak punya guru atau tidak berguru, maka dikhawatirkan bukan lagi sampai kepada Allah, tapi sampai kepada selain
Allah. Illa ala huduri wa syududi, kecuali atas beberapa orang yang memang ada. Wa yajuzuna yastafallahu abdan min abdihi wa yatawalla tarbiyatihi wa khirasatihi anisyaitan. Tapi ada sebagian, kecuali ada beberapa sebagian orang yang memang bisa saja terjadi, yang mana orang itu Allah pilih, Allah tunjukkan, Allah bimbing langsung dari hamba-hambanya Allah, dan Allah jaga dari syaitan. Tapi ini pilih-pilih, tidak bertemu 1 juta orang satu, hanya sebagian orang saja. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwasanya thariqah itu ada 2, ada thariqah suluk dan thariqah majdud. Thariqah suluk ini yang jalan yang panjang, yang lama. Kita ini orang-orang yang belajar thariqah suluk, panjang perjalanannya, naik turun terus. Beda dengan orang-orang yang memang ditarik oleh Allah langsung. Tapi itu hanya sebagian, hanya beberapa orang saja. Mungkin di Indonesia pun hanya 1, 2 atau beberapa. Tapi umumnya orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah itu adalah dengan jalan ikut kepada gurunya. Wa'alatun nafsi wal hawa, dan juga dijaga oleh Allah untuk melawan hawa nafsunya. Ka Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim. Ini yang salah satu contoh yang Allah pilih, Allah kehendaki tanpa harus berguru. Nabi Ibrahim kan langsung beliau mencari Allah, kesana kesini, ketemu matahari, ketemu bulan, oh ini Tuhanku, malam terang. Begitu terbit matahari, oh ini Tuhanku. Begitu sore matahari tenggelam, beliau berkata, ya Allah, seandainya Engkau tidak tunjukkan kepadaku, maka betul-betul aku orang yang tersesat. Karena tidak punya guru. Tapi Allah memilih, Allah menunjukkan, Allah membimbing langsung. Ke Ibrahim an-Nabi, seperti Nabi Ibrahim, wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Uwais al-Qarni, dan sahabat Uwais al-Qarni. Nah, ini yang sering kita kisahkan. Sahabat Uwais al-Qarni adalah seorang sahabat yang dibimbing langsung oleh Allah. Satu-satunya sahabat yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Sahabat kan orang yang bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasul mengatakan bahwasanya Uwais al-Qarni adalah sahabatku yang belum pernah sama sekali bertemu dengan Uwais al-Qarni. Kemarin kita kisahkan beliau salah satu sahabat yang dititipi salam oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Bahkan Rasul meminta kepada sahabat Sayyidina Umar untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Wa Uwais al-Qarni min awliyai, dari golongan kekasih-kekasihnya Allah, wa khairuhum, dan selain daripada mereka. Itu apa? Nabi Ibrahim dan Uwais al-Qarni. Fala yakilu ilahana bayyana ma huwa illa ghadaba wa aksar. Dan tidak dipungkiri bahwasanya aku, kata para sahabat, menjelaskan tentang orang-orang yang bisa sampai kepada Allah, yaitu dengan jalan atau untuk orang-orang umum dan orang awam. Orang-orang umum, orang-orang yang banyak bisa sampai kepada Allah, itu dia dengan berguru kepada Syekh Mursyid.
wa aslama dan lebih selamat, wa ahsana dan lebih baik. Jadi kalau kita berguru, kita lebih selamat dan lebih baik. Artinya kalau kita ada salah, kita bisa tahu. Kalau kita tidak mengikuti guru, berarti kita salah. Kalau kita mengikuti guru, walaupun kita ragu-ragu, walaupun kita tidak merasa ini benar atau enggak ya, asalkan kita masih mengikuti guru, insya Allah ada di dalam jaminan guru atau ada dalam tanggung jawab guru. Seperti matubah bulan ini, Tuhan Syekh diberikan buku untuk mencatat murid-muridnya sampai yaumil akhir. Dan beliau mengatakan, seandainya muridku ada di masyrik dan aku ada di maghrib, dan muridku tersingkap auratnya, maka aku yang menutupnya. Seandainya muridku jelek, maka aku yang bagus. Artinya, kalau kita ikut mutaba'ah kepada guru, asalkan kita masih mengamalkan amaliyah yang diajarkan oleh guru kita, tanpa mengurangi, tanpa merubah, tanpa menambahi, kita masih ada di bawah tanggung jawab guru. Untungnya kita punya guru. Jadi kalau kita tidak punya guru, Masya Allah, merasa sudah sampai tapi belum, merasa sudah sampai ternyata sampainya bukan ke tempat tujuan, merasa panik. Nah, kadang-kadang ada yang merasa sudah jadi wali, ada yang merasa sudah bisa jadi musyrik. Kenapa tidak mengikuti gurunya? Dan sedikit saja kita melirik atau berpaling kepada guru yang lain, itu yang akan menjadikan hilangnya kebarokahan dan guru kita. Wah, dalam thariqah ini harus hati-hati. Orang yang belajar thariqah rata-rata rata-rata tidak berhasil dalam berthariqah itu bukan karena malas beramalnya. Orang yang berthariqah saya yakin semuanya sudah rajin amaliyahnya, banyak amaliyahnya. Tapi orang yang berthariqah rata-rata gagal dalam thariqahnya karena tidak yakin kepada gurunya, melirik kepada guru yang lain, ada keraguan di dalam dirinya kepada gurunya. Itu bukan karena kurang amalnya, rata-rata itu karena tidak yakin kepada guru. Kama ta'allama sahabat radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para sahabat, anhum, dari para sahabat, minhu sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ilmunya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ilmu yang sudah diajarkan oleh para sahabat-sahabat, yang sejatinya ilmu dari sahabat itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tsumma tabi'u minhu, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat-sahabat. Tsumma tabi'u tabi'in minhu, kemudian orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para orang yang mengikuti Rasulullah. Qarnan ba'da ini, dari waktu ke waktu, wa asyran ba'da asri, dan dari masa ke masa. Wa mazal al-awliyai was-sadiqin wa abdal, dan sampailah kepada wali-walinya Allah dan para shadiqin dan para wali-wali abdal. Kadzalika min baini ustadi wa tilmidi kal Hasan wal Basri. Ada juga ilmu itu diwariskan, atau guru-guru yang disebut dengan guru mursyid tadi atau masyayikh tadi, itu mereka mengambil ijazah, mengambil sanad, mengambil silsilah dari Rasulullah SAW, kemudian dari para sahabat, kemudian dari para shadiqin, para wali-wali abdal, dan semuanya itu betul-betul tersambung. Maka kita Masya Allah, guru kita mengambil
mengambil dari guru sebelumnya, mengambil lagi dari guru sebelumnya, yang itu bukan atas kehendak sendiri, tapi memang dipilih oleh Allah. Dan ada kalanya guru itu atau kemursyudan itu ada kalanya diturunkan dari guru ke anaknya. Jadi ada yang dari guru, dari orang tua, kemudian ke anaknya. Tapi ada juga yang dari guru kemudian ke muridnya. Contoh, Syekh Tolha ke Abah Sepuh, itu bukan ke anak. Abah Sepuh ke Abah Anom itu ada hubungan anak. Tapi bukan berarti itu semuanya menjadi patokan bahwa oh kalau bapaknya musik anaknya dari musik, enggak. Bisa jadi ke yang lain. Kal Hasan al Basri seperti Hasan Basri, wa Tirmidzi atau bahkan Bulan. Ini yang bapak turun ke anak. Wasir Sakoti wa Gulamihi dan Syekh Sakoti wa Gulamihi ibni Iftah wa Abi Qasim al-Junaidi, dan juga tokoh dari Syekh Sakoti kepada Syekh Abi Qasim al-Junaidi al-Baghdadi wa Ghairuhu, dan selain daripada itu mimma yatulu syarhahu, dari berbagai macam syarah-syarah atau penjelasan yang sangat luas. Fama baini awali wa usadiku yahtadi bihadihi wa yabu astaru wa yattabi'u mahdabahu wa yahdi hadihi summa yatruku makana wa yakumu maqama. Nah, ini ada kalanya mereka sahabat-sahabat, para guru-guru itu ada yang ada hubungan darah, ada hubungan nasab, tapi ada juga yang tidak ada hubungan nasab. Semuanya sama, semuanya benar, semuanya boleh. Jadi bukan hanya hubungan nasab saja, tapi ada kalanya bukan atau tidak ada hubungan nasab, yang penting ada hubungan ilmu. Bahkan dari Rasulullah SAW pun beliau menurunkan ilmu bukan hanya karena hubungan nasab. Jadi kalau ini jadi bahas nasab nanti viral lagi, bahaya soalnya. Tapi kita jangan terkecoh. Rasulullah SAW diberikan ilmu oleh Allah. Nah, ilmu itu kemudian diturunkan ke para sahabat. Ada sahabat yang dari golongan Ahlul Bait, ada sahabat yang dari golongan Dzurriyyah, ada juga sahabat yang tidak dari golongan Dzurriyyah. Contoh ilmu yang diturunkan kepada sahabat yang termasuk Dzurriyyah itu kepada Sayyidina Fatimah dan juga Hasan dan Husain. Nah, terus ini sahabat. Nanti karena cucu Rasulullah SAW ini hanya ada dua, sementara dakwah Islam itu sangat luas. Jadi kalau dua orang tidak mencukupi, maka banyak sahabat-sahabat yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, dan bukan Dzurriyyah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan, mengajarkan ilmu tentang agama Islam. Di antaranya banyak yang dari Faris, ada Salman al-Farisi, kemudian yang dari Rusia ada siapa? Imam Abu Hurairah, kan? Bukan dari bukan Dzurriyyah pula.
kemudian ada sahabat yang azan, itu sahabat Bilal. Bilal pun bukan orang Arab, beliau orang hitam, orang Afrika sana. Nah, beliau ini sahabat yang diberikan kewenangan atau diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan agama Islam. Maka ilmu dari Rasulullah itu bukan hanya disebarkan melalui dunia yang Rasulullah saja, tapi orang-orang yang memang mampu, yang otaknya cerdas, yang bisa menerima ilmu dari Rasulullah kemudian mengembangkan. Atau bukan hanya sekedar dunia yang mempunyai silsilah yang baik, bahkan yang mantan budak pun sempat atau ada yang diberikan kewenangan, ada yang diberikan ilmu, diturunkan sehingga menyebarkan agama Islam. Jadi bukan hanya untuk dunia. Ini hati-hati, saya nggak berani ngomong. Ini nanti malah jadi repot. Tapi kita harus betul-betul yakin bahwasanya ilmu-ilmu daripada masyayikh, daripada guru-guru, walaupun bukan dunia, itu masih sahih, masih baik, selama itu ada silsilahnya. Beda kalau silsilahnya dari sini. Ini sekarang banyak orang yang silsilahnya dari sini. Ya kan? Apa aja di sini ada. Bahkan kalau mau pintar-pintar, lebih pintar ini daripada kita. Kita kalau dalam perjalanan, dia udah tahu kita mau kemana, nggak ngerti. Mau di jalan nanti ada yang macet, dia lebih tahu. Kita nggak tahu. Ini lebih tahu. Nah, sekarang banyak orang yang ilmunya silsilahnya dari HP. Ini banyak. Orang kalau silsilahnya dari HP, ya nanti surganya di surganya online saja. Tapi kita harus berguru, kita harus punya guru yang guru itu membimbing kita baik secara langsung ataupun ruhaninya. Guru yang akan memberikan kejelasan kepada kita. Jadi kita harus berhati-hati di dalam belajar toriko. Kita harus betul-betul ikut kepada guru. Jika kita sudah punya guru yang kita meyakini guru itu sebagai wali yang mursyid dan yang kamil mukamil, nah kita tidak tahu beliau kamil atau enggak, tapi keyakinan kita bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari apa yang beliau ajarkan. Kita bukan wali, kita tidak tahu derajat wali, tapi kita bisa tahu seseorang itu wali dari yang wali pula. Jadi kita mutaba'ah kepada wali itu. Nah, tandanya seorang wali yang kamil itu bisa terlihat dari apa yang mereka ajarkan. Pertama, mereka akan mengajarkan kebaikan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang Islam saja, bahkan kepada hewan sekalipun. Jadi tanda beliau dan seorang wali adalah mengajarkan kebaikan kepada siapapun, baik itu manusia, alam atau hewan sekalipun. Nah, ini menjadi acuan. Kalau mengajarkan, kalau yang nggak setuju sama pemikirannya, udah sikat, nah itu berarti bukan wali. Jadi wali itu tidak pernah mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, yang kedua, kita bisa tahu dari yang beliau ajarkan, yaitu hanya berorientasi untuk kemaslahatan akhirat. Walaupun mengajarkan ilmu tentang duniawi, tapi tujuannya adalah untuk akhirat. Para sahabat yang kita yakini sebagai wali mursyid yang kamil mukamil, beliau pun mengajarkan untuk usaha secara duniawi, tapi untuk kepentingan akhirat. Nah, kemarin ada lembaga yang namanya lembaga usaha
pedesaan, dan satu lagi kontrak hikmah. Itu untuk kemaslahatan dunia. Jadi beliau tidak mengajarkan kepada kita hanya untuk kepentingan akhirat, tapi kita tidak mencari bekal di dunia. Jadi dunia dan akhirat. Nah, kemudian ilmu yang beliau ajarkan itu ilmu yang bisa diamalkan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadikan diri kita ini merasa hebat. Jadi beliau mengajari ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Andai kata dengan kita mendekatkan diri kepada Allah diberikan oleh Allah keutamaan sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, itu bonus dari Allah. Tapi guru kita tidak pernah mengajar, nih amalkan ini supaya kamu bisa merubah kertas jadi uang. Nah ini amalin ini supaya kamu bisa terbang. Nih amalin ini supaya kamu jadi orang yang sakti. Ini amalin ini supaya masuk. Tapi beliau memerintahkan, mengajarkan kepada kita mengamalkan amaliyah yang tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan apa yang Allah mau. Jadi kadang-kadang ada orang wali yang dikatakan wali bisa berjalan di atas air, itu atas kehendak Allah, dan itu bukan tujuan kita bertoriko. Kalau kita misalnya tujuan kita bertoriko supaya bisa berjalan di atas air, tempat saya banyak orang bisa berjalan tempat air di atas air, tinggal gerakin kayunya sedikit jalan. Atau mungkin kita supaya belajar toriko supaya bisa terbang, tinggal datang ke Soekarno-Hatta, beli tiket terbang. Jadi toriko itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan guru kita itulah yang menjadikan wasilah kita dekat dengan Allah. Karena guru kita itulah yang akan menutup, menghilangkan hijab-hijab yang ada antara kita dengan Allah, sehingga tidak ada hijab lagi kecuali hijab kecintaan kita kepada Allah. Dalam toriko, cinta kepada guru, takdim kepada guru, itu yang utama. Sebanyak apapun amaliyah kita, kalau kita tidak ada rasa cinta kepada guru, tidak mengagungkan guru, tidak takdim, tidak yakin, maka amaliyah itu hanya sebagai amaliyah yang bernilai pahala saja. Kita mengamalkan amaliyah tapi kita tidak yakin kepada guru, ya amaliyahnya hanya sekedar pahala. Sama tadi seperti kalau kita mengamalkan gurunya dari sini, tetap mendapatkan pahala kalau itu amal baik, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibarat kata kalau ada anak kecil bertanya, Pak, Allah ada di mana? Pasti kita jawab Allah ada di atas, kan? Untuk anak kecil. Karena kita tanya Allah di mana? Allah di atas. Nah, kalau kita jawab Allah ada di atas, sementara kita beramal amaliyah yang hanya jalan-jalan di muka bumi, maka gak akan pernah sampai kepada Allah. Maka amal-amal yang tidak didasarkan atas bimbingan guru itu seperti amal-amal yang di muka bumi, tapi tujuannya ada di langit. Maka kita harus beramal dengan amal yang menyampaikan kita untuk terbang ke langit. Siapa? Ya guru kita. Di dalam kitab Nifayatul Atiyah kan disebutkan istahbara syaihuka fid dzikri liyakuna rafiqaka fi sayyahi ilallah. Hadirkan gurumu di dalam hatimu atau dalam kalbumu, di dalam engkau berzikir. Ketika kita berzikir, disarankan untuk menghadirkan guru kita. Untuk apa? Untuk kita terbang menuju Allah.
liyakuna rafiqoka bisayyari ilallah. Di guru kita yang menghantarkan kita untuk sampai terbang menuju Allah. Rasul pun sama. Rasul tidak sendiri ketika menghadap Allah. Rasul tidak sendiri ketika Mi'raj, tapi Rasul dihantarkan, dijemput oleh malaikat Jibril. Jadi Rasul dijemput, ada yang menghantarkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW naik sampai ke Sidratul Muntaha, naik sampai ke langit pertama, bukan beliau yang mengetuk pintu langit. Ada di dalam hadis, ada di dalam kitab Mi'rajul Kabir disebutkan bahwa yang mengetuk pintu langit ketika Rasulullah SAW Mi'raj ini menghadap Allah, itu yang mengetuk pintu langit adalah malaikat Jibril. Begitu diketuk, penjaga langit mengatakan, siapa kamu? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Apa dia sudah diutus? Apa dia sudah dipanggil? Kalau bahasa kita, apa dia sudah punya tiketnya atau belum? Nah, baru setelah malaikat Jibril mengatakan beliau adalah orang yang diutus dan beliau orang yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap, baru pintu langit dibuka. Nah, apalagi kita untuk sampai kepada Allah, kok kita mau kayak buka pintu sendiri? Nah, tapi dengan kita mutaba'ah kepada guru mursyid, maka guru mursyid itu adalah pintu untuk kita masuk ke dalam jalan untuk menuju Allah. Jadi dari sini kira-kira paham ya? Jadi guru inilah yang menjadi hal penting dalam diri kita. Kalau tidak kita punya guru, maka tidak akan sampai kita kepada Allah. Kalau bukan karena murabil ruh kita, maka kita tidak akan pernah kenal kepada Allah. Kalau bukan karena guru kita, maka kita tidak akan mengenal kepada Allah. Selamanya ada dalam ketersesatan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, seseorang yang belum bertemu dengan guru mursyid, maka selamanya dia ada dalam ketersesatan. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan apa yang beliau ajarkan sehingga kita tidak tersesat. Allahumma amin. Nah, itu ya yang bisa kita kaji malam hari ini. Mungkin nanti offline bisa kita bahas yang tadi nasab-nasabannya. Pada kali itu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.